Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak sekalian, mari sama-sama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar hari ini, nak? Alhamdulillah. Berarti anak ibu, anak bapak sehat semuanya hari ini kan? Baiklah, sebelum Bapak memasuki pembahasan yang selanjutnya, sekarang Bapak absen dulu. Muhammad Zamzami hadir? Fauzia hadir? Hadir, Pak. Zuraida hadir? Berarti semuanya hadir. Jadi untuk keberkatan pelajaran kita hari ini, tolong Pak Ketua pimpin doanya. Muhammad Zamzami, tolong pimpin doa sebentar. Fauzia hadir, Zuraida hadir, berarti semuanya hadir. Jadi untuk keberkatan pelajaran kita hari ini, tolong Pak Ketua pimpin doanya. Muhammad Alhamdulillah. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita perhatikan pembelajaran kita hari ini dengan kompetensi inti. Yang pertama, KI1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga. KI3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KI4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. KD-nya 1-2 menerima nilai-nilai positif dari ketentuan minuman halal dan haram, menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengonsumsi minuman halal dan menghindari minuman yang haram, menganalisis ketentuan minuman halal dan haram dikonsumsi, dan yang terakhir mengomunikasikan hasil analisis jenis minuman yang halal dan haram. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning yang menuntun peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasi hasilnya di depan kelas. Peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah kontekstual selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, sekarang mari semuanya perhatikan gambar yang Bapak tampilkan. Coba semuanya amati gambar apa ini, nak? Ada minuman. Terus ada bermacam-macam jus, dari jus apel, jus semangka dan lain. Jadi berdasarkan gambar ini, maka pokok pembahasan kita hari ini yaitu tentang minuman halal dan haram. Karena kemarin kita sudah belajar tentang makanan halal dan haram, hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita yaitu minuman halal dan haram. Jadi sebelum kita melihat pengertian daripada minuman halal dan haram, adakah anak-anak Bapak yang masih ingat pada pelajaran kita yang lalu tentang makanan halal? Apa pengertian daripada makanan halal? Jadi sebelum kita melihat pengertian daripada minuman halal dan haram, adakah anak-anak Bapak berarti pada pelajaran kita yang lalu tentang makanan halal apa? Alhamdulillah, berarti anak-anak Bapak masih ingat dengan pelajaran kita minggu yang lalu. Baiklah, sekarang coba semuanya perhatikan pelajaran kita hari ini yaitu minuman halal dan haram. Ada yang tahu apa pengertian minuman halal itu? Bapak masih ingat dengan pelajaran. Coba anak-anak Bapak ada yang tahu? Coba. Coba semuanya. Ya, coba Muhammad Zamzami, apa itu pengertian minuman halal Muhammad Zamzami?
Iya, jadi yang dimaksud dengan minuman yang halal adalah semua jenis minuman yang diizinkan oleh Allah untuk kita minum. Karena ada juga nantinya minuman-minuman yang tidak diizinkan oleh Allah untuk kita minum. Ya, sekarang perhatikan dalilnya, nak. Berikut Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-114. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi sebagai bentuk wujud syukur kita nak kepada Allah, maka kita harus selalu mengonsumsi minuman yang halal, minuman yang sudah diizinkan oleh Allah untuk kita minum. Baiklah, selanjutnya nak coba perhatikan jenis-jenis daripada minuman yang halal. Pada dasarnya, nak, minuman yang halal dapat dibagi menjadi 4 bagian. Coba sebutkan satu bagian Muhammad Damdami daripada minuman yang halal tersebut. Jenis daripada minuman yang halal. Pada dasarnya, nak, minuman yang halal dapat dibagi menjadi 4 bagian. Coba sebutkan satu bagian Muhammad Damdami daripada benar, tepat sekali jawabannya Muhammad Damdami. Jadi anak-anak yang lain, peserta didik yang lain juga ikut perhatikan. Coba yang pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik dari segi jasmani dan rohani, itu dibolehkan untuk kita minum. Nah, coba lihat contohnya, ada madu, air susu binatang yang halal. Jadi, kalau air susu binatang yang haram, induknya haram, itu tidak boleh kita minum air susunya. Yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan, walaupun sebelumnya pernah memabukkan. Contohnya, seperti arak yang berubah menjadi cuka. Jadi, anak-anak bapak sekalian, dasarnya dia memabukkan, tetapi karena perubahan bukan karena campuran atau olah tangan daripada tangan manusia, dia berubah menjadi cuka, maka hukumnya menjadi halal. Yang ketiga, air atau cairan itu bukan berupa najis atau benda suci yang terkena najis. Anak-anak ada yang tahu? Yang ketiga, air atau cairan itu bukan berupa najis atau benda suci yang terkena najis. Ada yang tahu contohnya? Air atau cairan itu bukan berupa najis coba atau sebutkan. benda suci yang terkena. Kopi, terus ada yang tahu? Yang ketiga, air atau cairan susu, itu bukan berupa ada najis air atau kelapa, benda suci yang terkena najis. air Ada yang tahu tebu, contohnya? dan lainlah. Kesemuanya itu adalah air atau cairan yang suci yang tanpa ia bercampur dengan najis. Tetapi apabila kopi, teh, susu, air kelapa, air tebu itu bercampur ia dengan najis, apa boleh kita minum lagi, nak? Air atau cairan yang suci. Tidak, karena dia sudah bercampur dengan najis, maka hukum meminumnya menjadi haram. Yang keempat, air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal, yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Jadi, yang keempatnya, pada dasarnya air itu umpamanya halal, namun karena cara kita memperolehnya dengan mencuri dan lain sebagainya, itu menjadi haram. Artinya, tidak dibolehkan dalam agama. Selanjutnya, kita ini dalam hidup sehari-hari harus membiasakan mengonsumsi minuman yang halal. Ya, harus kita biasakan untuk mengonsumsi minuman yang halal sebagai ibadah. Maka supaya minuman yang kita konsumsi itu halal, perhatikan hal-hal sebagai berikut. Sebelum minum harus membaca doa atau basmalah. Ayo Muhammad Damdami, masih ingat doa makan atau doa minum? Coba dilafalkan. Sebelum minum harus membaca doa atau basmalah.
Ayo Muhammad kami masih ingat doa makan atau doa minum? Masih, Iya, Pak? alhamdulillah. Bapak kasih nilai 100 buat Muhammad Zamzami. Tetapi jadi pertanyaan Bapak, kalau kita misalnya lupa waktu pertama makan, lupa baca basmalah, lupa baca doa, itu bagaimana caranya? Alhamdulillah, Bapak kasih nilai 100 buat Muhammad Zamzami. Tetapi jadi Ala pertanyaan Bapak, awali, iya, Pak, bismillahi ala awalihi awa akhiri. Bismillah dari yang pertama kita makan sampai yang terakhir kita makan. Alhamdulillah. Selanjutnya, minuman yang kita minum harus bersih, sehat dan halal. Ya, jadi kita dianjurkan untuk selalu minum minuman yang bersih, yang sehat dan halal. Tentunya kalau sudah bersih ya sehat. Tentunya kalau sudah halal mesti bersih dan sehat. C. Mencari minuman diusahakan dengan cara yang halal pula. Seperti tadi yang Bapak bilang, jangan dengan cara mencuri. Walau minuman itu harganya mahal, minuman itu enak dan lezat, tapi kalau kita memperolehnya dengan cara mencuri, menjadi tidak halal kita minum. Ya, selanjutnya nak, dari sekian banyak pembahasan yang sudah Bapak bahas, yang sudah Bapak terangkan, ada yang kurang dimengerti, Bapak izinkan untuk bertanya. Tidak halal kita minum. Ada yang ingin bertanya? Selanjutnya, Nak, dari sekian banyak pembahasan Iya, boleh. yang sudah Bapak bahas, yang sudah Bapak terangkan, ada yang kurang dimengerti. Oh, kopi luwak itu boleh diminum. Kenapa boleh diminum? Karena biji kopi itu memang dikeluarkan dari binatang, tetapi masih utuh, tidak hancur daripada bentuk aslinya. Maka fatwa daripada ulama, kita boleh memakannya, kecuali kalau biji kopi yang dikeluarkan oleh binatang tersebut sudah hancur, maka tidak boleh kita konsumsi lagi. Artinya, tidak boleh dijadikan sebagai kopi untuk kita minum lagi. Bisa dipahami, nah? Kalau biji kopi, Alhamdulillah. Yang lainnya ada yang bertanya atau ingin menambahkan pertanyaannya? tidak boleh dijadikan sebagai kopi untuk kita minum. Atau semuanya sudah Bisa paham? dipahami, Nak? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Kalau memang semuanya sudah paham, mari sama-sama sekarang kita menarik kesimpulan atau hikmah daripada mengonsumsi minuman yang halal. Coba Muhammad Zamzami sebutkan hikmah mengonsumsi makanan yang halal dari sejumlah penjelasan yang sudah Bapak jelaskan tadi. Sekarang kita menarik kesimpulan atau hikmah daripada Iya, yang lainnya buat ini. Coba Muhammad Zamzami sebutkan hikmah. Ya, coba buat ini sebutkan hikmah mengonsumsi minuman halal. Alhamdulillah. Yang lainnya Nurmala Dewi, coba sebutkan hikmah mengonsumsi minuman halal. Iya, tepat sekali. Maka mari kita ulang sekali lagi, hikmah daripada mengonsumsi minuman yang halal, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, kemudian dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta mendapat perlindungan dari Allah. Terus, kalau kita mengonsumsi minuman yang halal, memiliki kepribadian yang jujur dalam hidupnya, serta rezekinya juga barakah dan doanya diijabah oleh Allah. Jadi demikianlah kesimpulan daripada pelajaran kita tentang minuman halal. Selanjutnya, Bapak ada sediakan tugas LKPD buat anak-anak Bapak yang sudah Bapak bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Jadi tugasnya, tolong carilah 10 jenis minuman halal dari gambar di bawah ini, kemudian tempelkan di karton dan kirim ke WA Bapak. Dan ingat, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang binatang halal dan binatang haram. Demikianlah
yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.